Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembahasan mengenai menu dan fitur di aplikasi Ukalen ini. Atau lebih tepatnya pembahasan mengenai fungsi dari menu dan fitur di aplikasi Ukalen. Di part pertama sudah kami jelaskan tentang fungsi dashboard, daftar akun, kelas daring, dan daftar uji kompetensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan fungsi dari menu rekap siswa. Nah, ketika rekap siswa ini dipilih, akan muncul beberapa fitur kelas. Nah, ini adalah kelas daring yang sebelumnya sudah disetting Bapak Ibu guru di sini. Ya, di kelas daring ini. Jadi kelas daring ketika sudah dibuat, maka secara otomatis akan muncul di rekap siswa seperti tampilan ini. Nah, kita pilih salah satu kelas. Nah, setelah kita pilih salah satu kelas tersebut, maka ada fitur yang ada di dalam rekap siswa. Di antaranya tambah data, impor data siswa, ekspor data siswa. Fungsi dari tambah data ini, kita klik. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan siswa. Ya, jadi Bapak Ibu guru menambahkan siswa dengan cara mengisi NISN, nama siswa, nama lengkap, kelas bisa dipilih di bawah ini dengan klik anak panah di bawah, kelas. Kemudian mengisi password. Nah, password ini digunakan untuk login siswa. Nah, password ini dalam satu kelas tersebut itu dibuat seragam. Jadi misalkan passwordnya, dibuat seperti ini seragam. Nah, yang membedakan nanti adalah username-nya, yaitu NISN. Karena nanti ketika siswa login tuh diminta untuk memasukkan NISN sebagai username dan password-nya. Password-nya dibikin seragam. Seperti ini Bapak Ibu. Ketika ini semua sudah terbuat, jadi Bapak Ibu mengisi data-data ini, ketika sudah terisi semua, nah itu baru disimpan. Nah, ini cara pertama, tambah data. Ada cara kedua dalam menambahkan rekap siswa, yaitu dengan cara import data siswa. Import data siswa ini berupa Excel. Sebelum melakukan import data siswa, sebaiknya Bapak Ibu guru membaca panduan tata cara dalam mengimport data siswa. Panduannya sudah sesuai dengan kategorinya untuk MTS, SMP, dan SMA atau SMK. Kita pilih salah satu. Nah, otomatis akan terdownload di sini. Kemudian kita buka. Nah, tampilan berbentuk Word untuk panduannya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, perhatikan panduan baik-baik Bapak Ibu, jangan sampai kita salah dalam menginput data siswa. Baik, seperti ini panduannya, mohon nanti dibaca. Dan ini adalah contohnya data siswa. Kolom A berupa NISN, kolom B nama, kolom C kode atau ID kelas, dan kolom D berupa password untuk login. Nah, ini adalah panduannya, mohon dipahami. Dan yang paling penting bahwa Excel itu sheet-nya harus satu. Jadi kalau membuka file Excel yang tanpa kita sadari, biasanya Excel tersebut akan memunculkan sheet lebih dari satu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sheet-nya lebih dari satu. Nah, ini dilarang, tidak boleh. Jadi sheet harus dihapus.
klik kanan, lalu delete. Nah, sisakan satu sheet saja. Nah, seperti ini baru betul, sesuai dengan panduan. Nah, sesuai dengan panduan ini. Selanjutnya, memasukkan nama yang kolom A ini adalah NISN. NISN. Nah, di sini ada NISN, di sini sudah tertulis NISN-nya. Kemudian yang kolom B, ini adalah nama siswa. Nama siswa, nama lengkap siswa tertulis di sini. Kolom C, yaitu ID kelas. ID kelas ini, cara mendapatkannya, untuk mengetahui ID kelas siswa, silahkan lihat panduan nomor 3. Kita ke bawah, lihat panduan nomor 3. Nah, melihat ID kelas dan kode mapel. Nah, kode kelas bisa terlihat di login page di atas. Jadi, kita kembali ke aplikasi. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini adalah login page-nya. Angka di sini. Nah, ini adalah 178. Berarti ID kelasnya untuk kelas 9 ini, untuk kelas tersebut 9A ini adalah 178. 178. Kita copy. Kemudian kita pasangkan di sini. Nah, 178, karena ini ID kelasnya di kelas yang sama, maka tinggal ditarik saja. Oke. Kemudian kolom D. Kolom D tentang password. Nah, silahkan Bapak Ibu passwordnya disamakan setiap siswa, seperti contoh ini. Ini kolom D ini passwordnya sama. Nah, otomatis di data kita samakan. Kita bikin password yang simple. Oke, ada 6 digit. Untuk penulisan password di Ukalen itu 6 digit. Oke. 6 digit. Kita tarik ke bawah. Nah, password untuk siswa kita bikin sama, sedangkan username-nya berbeda. Karena username ini adalah NISN. Jadi siswa hanya diminta mengingat hanya diminta mengingat aksesnya hanya satu, NISN saja. Tidak perlu mengingat email dan passwordnya. Inilah kelebihan dari Ukalen. Siswa login hanya mengingat NISN-nya saja. Passwordnya sama. Kenapa dipilih NISN? Karena NISN di sini sifatnya setiap siswa berbeda ID. Jadi ini yang lebih memudahkan untuk proses administrasi. Gitu Bapak Ibu. Setelah ini tersusun sesuai dengan panduan, kita simpan. Kita simpan. Kita buka aplikasinya. Lalu kita pilih import data siswa. Bacalah petunjuk di sini. Lakukan import data siswa dengan Excel. Nah, kita browser. Kita pilih. Tadi di mana data tersebut disimpan. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita open. Baik. Nah, sebelum ini diimport, mari kita cek dulu Excel-nya apakah ini disimpan dalam aman atau tidak. Supaya lebih meyakinkan, file Excel ini itu disimpan kita klik Save As. Nah, kita bikin Excel 97 2003 Workbook. Nah, cara menyimpannya seperti ini Bapak Ibu. Kita simpan dulu. Yaitu Excel 97 2003 Workbook. Save.
Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Kita browser. Kita pilih yang file yang tadi 97/2003 worksheet, kita open, lalu kita import. Nah, secara otomatis data siswa sudah terdistribusi di tampilan Ukalen di aplikasi, sudah terdistribusi di aplikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru melihat tampilan ini apabila dicek satu-satu nama anak ada yang salah atau yang betul, nanti bisa diedit ya. Nah, seperti ini. Setelah rekap siswa berhasil diimport, nah ini artinya tugas mengupload siswa sudah selesai. Import data siswa ini adalah bentuk laporan. Bentuk laporan, kalau Bapak Ibu ingin membuat laporan tentang data siswa tinggal diekspor aja datanya. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari rekap siswa. Jadi rekap siswa atau data siswa sudah terisi. Actionnya ini ada sedang menyesuaikan sesi, nanti kita atur di daftar sesi UK. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah fungsi dari menu rekap siswa. Dari menu rekap siswa. Nah, menu yang berikutnya yaitu daftar sesi UK. Daftar sesi UK ini menyeting kelas yang tadi sudah diimport siswanya, yaitu kelas berapa tadi Bapak Ibu? Kelas 9A. Kita buka kelas 9A. Nah, di sini terdapat daftar uji kompetensi atau daftar tugas yang Bapak Ibu pilih. Yang tadi di awal tadi di menu part 1 sudah saya jelaskan bahwa di sini adalah tugas dari mapel yang dipilih. Misalnya ini tugas penilaian harian Bahasa Indonesia bab 1 biodata kelas 9A. Nah, di sini. Silahkan Bapak Ibu klik kelola sesi ujian. Nah, jika seluruh siswa ini masuk atau hadir, silahkan klik pilih semua, maka semua akan terchecklist. Apabila salah satu siswa tidak bisa hadir atau izin atau tidak karena sedang bermasalah, maka checklist salah satu saja, seperti contoh ini. Oke, setelah itu tambahkan. Nah, hanya menyisakan salah satu siswa saja karena siswa tersebut tidak bisa mengikuti sesi. Nah, kemudian untuk mengeceknya, setelah dari menu daftar sesi UK ini, setelah kita tambahkan siswa tersebut, cara mengeceknya, klik rekap siswa lagi, pilih kelas tersebut. Nah, secara otomatis di sini sesi siswa tersebut sudah terdistribusi. Kecuali nomor 4 karena yang bersangkutan tadi tidak ikut di checklist, mungkin karena berhalangan hadir. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah daftar sesi UK. Inilah tombol action, gunanya untuk di sini untuk mengedit. Nah, apabila siswa tersebut belum pernah atau belum mengikuti tugas yang lain, tinggal klik aja, pilih tugasnya apa di sini. Nah, nanti mereka bisa remedi atau mengulang atau bagaimana, nanti terserah Bapak Ibu. Yang penting
Itu fungsinya untuk edit. Sedangkan di sini di warna merah ini, kolom warna merah ini, itu di sini adalah untuk menghapus. Menghapus. Nah, untuk menghapus siswa secara permanen. Artinya menghapus sesi secara permanen dari siswa tersebut. Ya, nanti klik yes kalau iya. Nah, itu rekap siswa dan daftar sesi UK. Sekali lagi, daftar sesi UK fungsinya untuk mendaftarkan siswa dalam satu kelas tersebut ke dalam tugas mapel yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, di dalam daftar sesi itu ada fitur kelola sesi dan hapus semua sesi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia hari ini tugasnya sama dengan IPA di jam yang sama, maka nanti pengelolaan sesinya mata pelajaran yang terlebih dahulu. Nah, nanti yang lain bisa mengikuti secara otomatis. Misalkan bahasa Indonesia dulu dikelola sesi, nanti untuk pelajaran IPA, matematika, IPS, dan lainnya itu akan secara otomatis mengikuti. Jadi nanti lihatnya di rekap siswa ini. Nah, nanti di tampilan rekap siswa itu, Bapak Ibu tidak perlu mengubah atau menghapus sesi. Nah, di sini kita sudah membuatnya menjadi otomatis. Jadi otomatisasi perpindahan secara continue. Jadi setelah sesi pertama selesai, jadi otomatis di sini akan berubah. Di sini akan berubah. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih.